Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Politeknik LP3I yang saya banggakan. Kali ini saya akan mendemonstrasikan cara pengerjaan soal uji kom tenaga operator komputer atau operator komputer muda bagi mahasiswa angkatan 2023. Nah, di sini materi yang akan kita kerjakan di uji kom operator komputer muda ini yang pertama adalah materi Microsoft Word. Nah, materi Microsoft Word ini kurang lebih membuat surat, kemudian juga menginsertkan tabel, kemudian menginsertkan smart art. Kemudian kesananya ya standar lah ya, membuat surat sampai tanda tangan. Kemudian untuk yang soal berikutnya yang kedua yaitu membuat tabel Excel, kemudian juga mengerjakan rumus-rumus dari soalnya. Nah, ini tidak terlalu sulit ya, ini perjumlahan, perkalian, kemudian dan rumus statistik seperti sum, max, min, kemudian average di sini. Kemudian untuk soal yang ketiga di sini kita diminta untuk membuat PowerPoint beberapa slide. Yang jadi intinya di sini instruksinya memang harus mencantumkan gambar, kemudian juga memberikan transisi antar slide, kemudian juga membuat hyperlink dari slide ke 1 sampai ke 7 ya, ataupun antar slide ada hyperlinknya. Nah, kita langsung saja demonstrasikan soal yang pertama. Di sini kita akan mengerjakan soal Word terlebih dahulu. Nah, karena di sini tidak dijelaskan instruksi untuk marginnya berapa, kemudian juga font yang digunakan, kemudian juga kertas yang digunakan. Nah, kita ambil inisiatif untuk kertasnya sendiri, kita menggunakan kertas A4 ya, ke layout, kemudian juga ke margin, ke custom margin. Kemudian papernya kita cek, pilihnya A4. Kemudian untuk marginnya di sini kita gunakan 1,5 untuk bagian atas dan bawah. Kemudian untuk bagian kiri dan kanannya kita beri 2 cm ya. Jadi 1,5, 1,5, 2, 2. Seperti ini untuk marginnya. Kemudian kita tinggal oke. Nah, yang pertama yang harus kita buat di sini adalah kop suratnya dulu ya. Kop suratnya. Nah, di sini teman-teman tinggal ketikkan sesuai dengan instruksi atau contoh yang ada di soal ini. Nah, contohnya di sini PT Jaya Indo Market ya. Kita tinggal ketikkan. Nah, kalau si kop surat ini bisa kita ketikkan langsung di sini ya. Di halaman paling atasnya. Kita ketikkan dulu sampai alamat ya, sampai beres. Untuk teleponnya di sini ada telepon dan ada simbolnya. Nah, simbol ini kita bisa dapat dari mana sih? Nah, simbol telepon ini kita bisa ambil di menu insert ya, di menu insert. Kemudian juga ada di menu simbol. Nah, di sini. Kemudian kalau tidak tersedia di defaultnya di sini, karena defaultnya biasanya operator untuk penjumlahan dan sebagainya ya, matematika. Nah, kalau tidak ada, teman-teman tinggal cari di pilihan simbol ya, more simbol. Kemudian cari di fontnya itu kalau tidak salah ada di Wingdings ya, di Wingdings. Nah, Webdings ya, maaf, di Webdings. Tinggal dipilih, maka di sini kita bisa cari icon yang berbentuk telepon ya.
tinggal dicari. Nah ini ya, ada berbentuk telepon, kita tinggal insert, close, maka ada di sini ya simbol telepon. Kemudian ada faxnya juga, kita ketikkan dulu nomornya sampai beres. Kemudian fax, kita kopikan saja. Kalau kita sudah dapat satu simbolnya, kita tinggal kopikan seperti ini. Kemudian kita ketikkan kembali nomornya ya, karena kebetulan di soal ini nomornya sama. Nah setelah itu kita tinggal blok si kop suratnya, kemudian kita masuk ke home, kemudian kita rapikan di bagian paragrafnya, terlebih di bagian line spacingnya ya, line spacing and paragraph spacing. Kita klik, kemudian remove before sama afternya. Setelah itu kita kasih jarak 1,15 ya untuk jarak line spacingnya. Nah setelah itu kita tinggal atur fontnya, kita ambil fontnya Times New Roman saja. Kemudian ukuran defaultnya untuk alamat ini kita ambil 10 dulu ya. Kemudian kita blok. Nah untuk yang PT-nya kita ambil 16, nah, seperti ini. Kemudian kita blok lagi semua, kita ketengahkan seperti ini. Oke. Kemudian setelah ini, karena memang mungkin akan diinstruksikan untuk menyimpan kop surat ini di header, nah kita pindahkan saja dengan tekan tombol Ctrl X, kemudian kita pindahkan ke area dari headernya ya, kita pastekan di headernya. Nah seperti ini. Kemudian untuk header sendiri kita kurangi saja, yang asalnya 1,25 jadi 1 saja, termasuk juga dengan footernya. Nah setelah itu kita tinggal blok, kemudian masuk ke home, kemudian kita bold si nama PT-nya. Nah setelah itu kita posisikan si kursornya di sebelah kiri, kemudian kita masuk ke insert lagi, kemudian masuk ke shape ya, kemudian cari yang lain. Nah posisikan si kursor yang kita sedang gerakan ini di kursor yang sedang berkedip ini. Kita klik, kemudian kita tekan tombol shift yang ada di keyboard sambil menggerakkan garisnya ke area kanan ya, ke area kanan sampai batas dari pengetikan margin sebelah kanan. Kemudian kita lepaskan. Setelah itu kita beri warna ya, shape outline-nya warna hitam. Kemudian untuk weight-nya kita naikkan ke 2/4 aja di sini. Oke. Nah, karena di contohnya di sini garisnya 2, nah kita tinggal pilih, diklik lagi ke shape outline. Kita tinggal pilih yang weight-nya. Kemudian kita pilih yang more line. Nah, di sini di compound type-nya kita tinggal pilih yang 2 garis. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa naikin PT-nya ataupun weight-nya ke 3 ya, sampai 3. Oke, setelah itu kita lepaskan. Nah, seperti ini. Kemudian kita sekarang buat ataupun insertkan logonya ya. Kita insertkan logonya. Kita cari logonya. Kalau bisa kita carinya yang PNG ya, jadi yang lebih fleksibel atau transparan. Kalaupun tidak ada, kita cari yang mana saja, ini boleh kita cari. Kita cari logonya, kemudian kita klik kanan, kita kopikan saja atau kita bisa save as juga. Nah kita save as, kita simpan di sini logo Indomaret ya. Nah seperti ini. Kemudian kita masuk lagi ke Word, balik lagi, kemudian tekan tombol insert, klik this device, kemudian cari logo dari Indomaretnya. Nah seperti ini. Kemudian kita klik yang layout optionnya,
kemudian simpan atau pilih di improve of text. Setelah itu kita perkecil. Nah, untuk memperkecil gambar kita gesernya di ujung-ujungnya ya, di ujung kiri atau ujung kanannya, atas bawahnya seperti ini. Oke. Nah, kalaupun misalkan bentuk dari kop suratnya tidak kurang menarik ya, karena mungkin ini logonya bentuknya persegi panjang. Nah, seperti ini. Nah, ini tidak disalahkan juga kalau kita ngambil bentuk dari kop suratnya seperti ini. Misalkan dirata kirikan semua, kemudian si left indennya kita geser ya ke sini. Nah, seperti ini. Bentuknya seperti ini tidak disalahkan juga ya. Jadi kalau seperti ini kan lebih menarik ya, justru lebih menarik dan lebih cocok kalau dengan logo yang persegi panjang. Nah, contohnya seperti ini. Oke. Kemudian kita balik ke halaman pengetikan kita. Kalau di sini kan kita barusan bekerja di header ya. Sekarang kita balik ke halaman pengetikan. Nah, setelah itu kita masukkan titik mangsa di sini. Karena satu nomor dan titik mangsa di sini lurus semua, maka kurang lebih di sini kita akan menggunakan yang namanya tabs ya. Nah, di sini kita menggunakan tabs. Kita ketikkan dulu di sini nomor. Kemudian kita enter dulu nomor lampiran. Kemudian perihal. Nah, kemudian kita enter. Nah, di sini kita blok dulu. Kemudian seperti biasa kita remove before sama afternya kita kasih 1,15. Kemudian berikut dengan teksnya ya. Teksnya kita rubah ke Times New Roman. Nah, di sini kita akan gunakan dua tab ya, karena di baris pertama ini untuk nomor dan tanggal titik mangsa. Nah, yang pertama kita tab di angka 2 di sini ya, di angka 2 di tab. Kemudian mungkin yang terakhir itu ada di angka 13. Kita coba di angka 13. Nah, dua-duanya rata kiri ya. Nah, tab yang pertama ini untuk menempatkan posisi titik 2 seperti ini. Posisi titik 2, kemudian titik 2. Nah, jika memang ini terlalu lebar, terlalu jauh, kita bisa tarik ke 2 kurang ya, atau 1,75 di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita tinggal ketikkan di sini nomornya. Kita ketikkan dulu nomornya. Kemudian kita tab lagi. Nah, di sini kita masukkan titik mangsa. Seperti ini. Kemudian lampirannya di sini diisi dengan strip. Kemudian perihalnya di sini diisi dengan pesanan buah ya. Nah, ini harus diikuti. Kalau memang di soalnya diminta untuk di bold dan di underline, kemudian di italic, di sini pun harus sama ya. Jadi ini merupakan instruksi yang memang harus dikerjakan sesuai dengan contoh dari suratnya. Kemudian yang selanjutnya kita membuat tujuan surat ya. Tujuan surat. Di sini kita juga menggunakan tab. Nah, sebelum itu kita enter dulu kurang lebih 2 kali. 1, 2. Nah, kemudian di sini ketikkan kepada yang terhormat. Kemudian di bawahnya nama orangnya. Kemudian nama PT-nya.
seperti ini. Kemudian alamat dari yang ditujunya. Nah, seperti ini. Oke. Untuk D-nya huruf kecil ya. Nah, setelah kita ketikkan dengan lengkap, kita tinggal blok dari area yang barusan kita sudah buat untuk tujuan suratnya. Kemudian kita tinggal buat lagi tab kurang lebih di angka 10,5 ya di sini. Kita klik lagi tabnya. Kemudian tinggal kita tab coba. Di tabnya tapi satu-satu ya. Nah, seperti ini. Kita tab tiap barisnya. Nah, mungkin kita bisa agak geser lagi karena si tulisan selatannya nggak masuk. Kita masukin ke angka 9,5 seperti ini ya. Oke. Setelah itu kita enter kurang lebih 2 kali, 1, 2. Nah, kemudian setelah itu kita ketikkan di sini salam pembukanya ya. Nah, kesananya kita tinggal mengetik. Karena ini contohnya mungkin saya kopikan saja biar tidak terlalu lama. Kemudian kita rapihkan. Nah, untuk di uji kom ini teman-teman harus mengetik semua ya. Jadi diusahakan teman-teman latihan mengetik mengukur kecepatan waktu mengetik masing-masing. Karena waktu pengerjaan dari soal uji komnya mungkin tidak terlalu banyak juga, hanya 1 jam. Jadi harus benar-benar bisa mengukur kecepatan kita dalam mengetik juga. Kemudian di sini kita lihat ada yang di garis bawah. Nah, yang ini ya, kita harus ikuti juga. Takutnya ini jadi penilaian. Kemudian juga ada yang di italik ya, ada yang di garis miring. Nah, yang ini. Jadi diusahakan persis sama. Meskipun harus ada yang dibetulkan, tapi kalau memang ada yang di bold, ada yang di garis bawah itu kalau bisa kita ikuti. Nah, yang ini juga kita bold karena sesuai dengan contohnya. Ini juga di bold. Kemudian yang ini di underline ya. Nah, seperti ini. Oke, setelah itu balik lagi. Nah, di sini kita diminta untuk membuat tabel. Membuat tabel kurang lebih 1, 2, 3, 4 ya, 4 kolom 6 baris ya, 4 kolom 6 baris. Oke, kita balik lagi ke Word. Kemudian ke sini kita masuk ke insert. 4 kolom 6 baris. Nah, seperti ini ya, 4 kolom 6 baris. Kemudian isinya itu nomor, kemudian nama buah, kemudian banyaknya ya. Oke. Ketika nomor, nama buah. Nah, maaf ya, 1, 2, 3, 4 kelebihan ya. Kalau saya ini kelebihan, jadi harus dihapus 1. Cara menghapusnya tinggal di blok area yang akan kita hapus, klik kanan, kemudian delete kolom seperti ini. Kemudian kita tinggal tarik si ujungnya yang kotak kecil di kanan bawah ke area dari batas pengetikan seperti ini. Kemudian di sini kita ketikkan banyaknya ya. Banyaknya. Kemudian karena kolom ketiga dan kolom keempat ini digabung, nah kita blok area ini, kemudian di klik kanan ada pilihan merger cell ya, jadi artinya digabung. Kemudian kita blok semua dulu ya, blok semua. Ke table layout kita pilih yang tengah-tengah semua ya, seperti ini.
Nah setelah itu kita blok lagi, kita bold. Nah kalau di contoh kan menggunakan kapital ya. Nah sedangkan barusan kita ngetiknya huruf legal ataupun huruf normal biasa. Nah kita pilih saja di sini ada yang namanya tools untuk cengkes ya. Kita pilihnya yang uppercase. Jadi hurufnya kapital berubah. Nah kita blok lagi, kemudian kita rapikan, pastikan khusus untuk yang font yang ada di dalam tabel ini kita pilihnya yang 1,0 ya untuk si line spacingnya. Beda dengan yang teks di luar dari tabel ini kan 1,15 ya. Nah kalau yang di tabel kita pakainya yang 1. Kemudian kita tinggal isikan di sini angkanya. Oke. Kemudian kita lebarin sedikit. Kemudian kita kasih warna. Kalau tidak salah tadi warnanya warna ungu ya. Warna ungu. Kalau warna dasarnya gelap, nah kita warna fontnya harus terang ya, seperti ini. Kemudian setelah itu kita tinggal kopikan ataupun ketikkan si isinya seperti ini. Kita tinggal isikan, teman-teman ketik, kemudian kita tinggal rapikan kembali. Untuk ini rata kiri dulu ya, rata kiri. Kemudian yang ini kita bisa bikin, pokoknya yang berupa teks ini rata kiri. Kalau yang berupa angka ini kita boleh tempatkan di rata tengah seperti ini. Nah ini, kemudian lanjutnya ke teks berikutnya kita tinggal ketik sampai selesai. Kemudian kita perhatikan lagi di settingannya, di suratnya. Nah ini jangan lupa untuk di rata penuh ya. Jadi bagian teksnya kita rata penuh. Kemudian dilihat kembali dengan teliti mana yang harus di bold dan mana yang harus di garis miring ataupun mana yang harus di tambahkan garis bawah di teksnya. Oke, seperti ini. Kemudian kita enter kurang lebih 3 kali. Nah setelah itu kita 2 kali ya, maaf 2 kali, kita 2 kali. Kemudian kita ketikkan lagi di sini ada teks yang harus kita ketikkan. Kalau di sini normal ya. Kemudian, nah di sini kita menambahkan smart art ya, menambahkan smart art. Nah smart art itu ada di menu insert. Kita enter dulu. Nah kemudian kita kurang lebih 2 kali barusan enternya. Kita insert ke menu insert, kemudian ada ke smart art. Nah kita pilihnya yang cycle ya, rasanya ini bentuknya cycle. Nah pilihnya yang ini ya, tag cycle. Kita pilih, kemudian oke. Nah maka akan ada tampilan seperti ini. Kemudian kita tinggal atur dulu di sini untuk yang layout optionnya. Kita tinggal klik seperti ini. Kemudian kita geser ke posisi agak tengah ya, seperti ini. Kemudian kita tinggal ketikkan teks yang tercantum di smart artnya. Ya di sini mungkin retur. Kemudian selanjutnya di sini ada cek buah. Kemudian di bawahnya pengepakan. Kemudian selanjutnya quality. Kemudian pengiriman. Kemudian quality lagi ya. Nah kalau di sini kurang ya, misalkan kurangnya itu 1 lagi. Di sini kan panahnya ada 5 ya, sedangkan di contoh itu ada 6. Berarti kita harus tambah panahnya. Kita di sini
klik kanan, add shape, before atau after ya, after kalau tidak salah. Nah, after, kemudian kita ketikkan lagi di sini quality. Ulangi lagi, add shape, after, kemudian tambahkan di sini edit text. Bentar, mana ya? Quality. Nah, seperti ini. Kemudian kita tinggal perkecil, jangan terlalu besar juga. Nah, seperti ini. Oke, untuk fontnya kita bisa atur ya, bisa atur atau termasuk dengan warnanya. Warnanya juga kita bisa atur warna mana yang mau kita pakai, termasuk stylenya di sini yang bisa kita pakai. Nah, tapi kalau dicontoh ya mungkin kalau sudah cukup warna biru ya warna biru saja. Oke, seperti ini kita bisa agak rapikan. Kemudian yang berikutnya kita bikin lagi teks ya. Nah, di sini memang agak tanggung ya, karena di sini kalau dicontoh soal mungkin dimintanya entah 1 lembar atau 2 lembar. Cuman kalau memang 1 lembar di sini sepertinya kurang masuk, kecuali kalau si smart art-nya kita perkecil ya, kita perkecil seperti ini, baru ini bisa masuk. Cuman kalau smart art-nya kita perkecil, maka fontnya kita harus agak besarin ya, kita harus agak besarin kurang lebih ya 10. Nah, jadi perlu benar-benar ketelitian juga dari kita untuk memperhatikan sisi kerapihannya. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian untuk yang ini juga sama 10. Jadi tidak langsung jadi ya, tetapi teman-teman juga harus memperhatikan mana yang harus diperbaiki itu si tabel-tabelnya ya, ataupun si smart art-nya seperti ini. Oke. Nah, kalau seperti ini baru sepertinya bisa kita buat jadi satu lembar ya, karena di sini tinggal memasukkan salam penutup saja. Kemudian di sini kita bisa atur si spasinya, jarak-jaraknya. Nah, kita tinggal masukin kalimat penutup, tinggal dipaste di sini, kita tinggal rapikan, tinggal dirapikan before sama afternya. Ini bisa jadi 1 baris lebih. Nah, kemudian di bawah ini kita enter 2 kali, kemudian tinggal masukkan tanda tangannya ya. Nah, tanda tangannya di sini PT Jaya Indomarket. Kemudian kita enter kurang lebih 4 kali. Kemudian namanya ya, nama dari pembuat suratnya. Nah, kita tarik lagi ke atas. Nah, jabatannya manager purchasing. Kita blok nama ini, kemudian untuk khusus nama yang ini dengan jabatannya kita bikin 1,0 ya untuk line spacingnya. Kemudian untuk namanya kita blok, kemudian kita bold, kemudian kita kasih garis bawah ya, kasih garis bawah, misalkan pakai gelar ya, kita pakai gelar. Nah, gini. Kemudian setelah itu kita tinggal cek lagi
ke atasnya. Untuk yang line spacingnya kita atur lagi, kemudian besar kecil hurufnya kita atur lagi. Nah seperti ini, khusus yang tadi mohon maaf dibetulkan lagi. Nah ada yang mungkin kita bisa tarik ke atas ya, bisa tarik ke atas, terlebih di tabelnya kita bisa perkecil tabelnya. Nah jadi tanda tangannya bisa masuk ke atas, atau juga dari shape-nya ya. Dari shape ini kita bisa sedikit perkecil, kemudian si teks ininya bisa tarik ke atas. Nah seperti ini. Yang penting tanda tangan ininya masuk ya, masuk jadi satu halaman. Oke. Nah setelah itu untuk yang ini kita tinggal tab, karena tadi sebelumnya kita sudah buat ya, kita buat kembali. Tabnya itu kemungkinan ada di angka 14, kita klik saja. Kemudian kita lihat dulu contohnya, ini rata kiri tabnya ya, jadi sudah tinggal tab saja, di tab sampai ke 14. Nah ini ya, kita normalin dulu ya. Ininya kita jangan dulu di garis bawah, kita lepasin dulu garis bawahnya, kemudian kita tinggal tab lagi. Nah biarin seperti ini dulu, kemudian ini pun sama. Nah kita blok lagi dari bawah, ternyata tidak pas ya kalau kita tepatin di 14, sepertinya kita tarik ke 13 ya. Nah kita tarik ke 13, kita masih kurang, kalau masih kurang kita tarik ke 12. Nah lebih cocok di 12 ternyata ya untuk si batasnya. Kemudian kita tinggal blok, kemudian kasih underline lagi. Nah seperti ini. Di contoh soal B ini kita bisa bikin jadi satu lembar ya, kita bisa paksakan satu lembar. Nah kalaupun line spacingnya semuanya 1,15 ya. Tapi kalau line spacingnya misalkan jadi satu, ini bisa lebih punya space lagi ya, lebih punya space lagi. Misalkan ininya satu ya, nah ini bisa jadi punya space yang lebih buat ke bawahnya. Kita blok lagi, kemudian semuanya satu. Nah kalau seperti ini lebih punya space yang lumayan agak lega ya ke teksnya seperti ini. Kita bisa enter lagi sedikit. Nah ini fleksibel sebenarnya. Kalau memang tidak muat, kita bisa perbesar si line spacingnya. Kalau misalkan masih ada yang kosong, kita bisa perbesar. Kalaupun memang agak sempit, kita bisa rubah ke satu saja si line spacingnya, menyesuaikan dengan istilahnya area kosong yang tersedia di bawah gitu ya. Nah kalau seperti ini sudah pas ya, sudah pas seperti ini, kita tinggal rapikan lagi di atas untuk logonya. Oke, kemudian kalau sudah rapi, kita tinggal simpan ya, simpan filenya, kemudian di browser, kemudian teman-teman simpan di folder Ujikom masing-masing ya. Teman-teman bikin dulu nama Ujikom, kemudian nama lengkap, kemudian nama kampus seperti ini. Kemudian tinggal masukkan nama filenya Ujikom strip ataupun underscore, materinya apa, karena kita kerjakan adalah Word, kita tambahkan Word, kemudian nama, kemudian nama kampus. Nah seperti ini. Kemudian tinggal save. Kemudian kita juga print ke PDF filenya, tinggal klik file, kemudian print, kemudian tinggal tekan tombol print, kemudian masukkan ke folder tadi ya, folder Ujikom kita. Di sini nama filenya print Ujikom strip Word
strip Muhammad Arifin atau namanya, kemudian kampusnya, tinggal save. Nah, kita tinggal cek lagi file yang tadi sudah kita kerjakan. Nah, ada dua file, yang pertama file Word-nya, kemudian file PDF yang sudah kita kerjakan barusan. Nah, seperti ini. Oke, dengan mengerjakan sambil menerangkan saja kita sudah bisa mengerjakan kurang lebih 36 menit. Nah, jadi teman-teman pun saya rasa bisa mengerjakannya kurang dari 50 menit asalkan mengerjakan dengan fokus, kemudian juga melatih kecepatan kita dalam mengetik, kemudian juga ya di samping dengan tahu tools-toolsnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan di materi Word ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.